Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Semoga masih dalam keadaan sehat ya. Nah, alhamdulillah kita bertemu kembali untuk belajar bersama-sama materi lanjutan dari materi setelah UTS, yaitu materi perbandingan. Masih bersama saya, Butika. Langsung saja. Tujuan pembelajaran dari video kali ini adalah kalian nanti dapat memahami arti dari perbandingan. Kemudian kalian dapat menyederhanakan perbandingan. Kemudian nanti akan dijelaskan mengenai perbandingan senilai. Dan yang terakhir perbandingan berbalik nilai. Langsung ke materi pertama. Pengertian perbandingan. Perbandingan dalam matematika memiliki arti membandingkan dua buah objek. Ya, jadi nanti ada dua buah objek yang dibandingkan. Kemudian perbandingan bisa berupa selisih. Selisih itu pengurangan ya. Atau misal dalam kalimat Mr. X lebih tua dari Mr. Y. Nah, ini kan selisih lebih tua. Kemudian bisa juga dalam bentuk pecahan atau dalam bentuk pembagian. Contoh, umur Mr. X dibanding dengan Mr. Y sama dengan 2 dibanding 3. Nah, nanti perbandingan itu bisa berupa tanda pembagian atau bisa juga berupa tanda per. Ya, misalkan umur Mr. X per itu dibaca dibanding umur Mr. Y sama dengan 2 banding 3. Nah, jadi nanti bentuknya bisa per atau bisa bentuk pembagian. Nah, agar suatu perbandingan dapat disederhanakan, kedua objek harus memiliki satuan yang sama. Jadi nanti kalau satuannya berbeda harus disamakan terlebih dahulu. Next ya. Ya, contoh. Sederhanakanlah perbandingan berikut ini. Nomor 1. 1 jam dibanding dengan 75 menit. Kira-kira satuannya sama apa tidak? Tidak ya. Di sini ada satuan jam, di sini ada satuan menit. Jam dengan menit tentu berbeda. Nah, apabila berbeda, maka satuan harus disamakan terlebih dahulu. Caranya gimana? Caranya diubah ke yang kecil. Kira-kira antara jam dengan menit itu satuan yang lebih kecil apa? Ya, yang lebih kecil adalah menit ya. Karena 1 jam ada 60 menit. Maka yang diubah adalah jam ke menit. 1 jam berarti 60 menit dibanding 75 menit ya. Ini sudah sama-sama menit. Kemudian langkah selanjutnya kita harus sederhanakan ya. Dibagi suatu bilangan ya yang bisa membagi 60 dan bisa membagi 75. Ya, kalau kalian bingung misalkan coba-coba dari yang paling sederhana, misalkan dari yang angka kecil. Di sini dimisalkan 5 ya. 60 bisa nggak dibagi 5? Ternyata bisa, menghasilkan 12. 75 dibagi 5 bisa menghasilkan 15. Nah, ternyata hasilnya 12 banding 15. Nah, kira-kira perhitungannya cukup sampai di sini atau masih bisa dibagi lagi? Ternyata 12 dari 15 masih bisa dibagi lagi, yaitu dibagi 3. 12 bagi 3 hasilnya 4, 15 bagi 3 hasilnya 5. Nah, 4 dan 5 masih bisa dibagi? Tidak ya? Nah, maka perhitungannya selesai sampai di 4 banding 5 karena sudah tidak bisa dibagi lagi dengan bilangan apapun. Jadi 1 jam dibanding 75 menit menghasilkan atau bentuk perbandingan paling sederhananya adalah 4 banding 5. Begitu ya. Contoh nomor 2. 2,5 kg dibagi 50 ons. Ini juga tidak sama ya. Kalau tidak sama maka harus disamakan terlebih dahulu. Kilogram dengan ons, kira-kira diubah kemana? Ya, diubah ke ons ya, karena kilogram dengan ons itu lebih kecil yang ons. Nah, 2,5 kilogram kita ubah ke ons. Berapa kira-kira 1 kilogram, berapa ons? Masih ingat tidak tangga satuan berat atau massa ya? Dalam tangga satuan, kalau berat berarti dari kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Kalau tangga kecepatan berarti kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter tergantung ya.
Karena ini yang ditanyakan adalah kilogram, berarti satuan massa atau berat. Nah, hektogram, jangan lupa ons itu sama dengan hektogram ya. Jadi ketika kilogram diubah ke ons atau hektogram, dia akan turun berapa tangga? Turun 1 tangga. Ingat, setiap turun 1 tangga atau 1 tingkat itu dikalikan 10. Setiap naik 1 tingkat itu dibagi 10. Berarti 2,5 kg karena turun 1 tingkat dikali 10, 25. Ya, satuannya sudah berubah jadi ons. Kemudian 50 ons tetap ya, karena sudah ons. Nah, 25 dibanding 50 disederhanakan dibagi 5 menjadi 5 ya. 25 bagi 5 adalah 5, 50 bagi 5 adalah 10. 5 dan 10 ternyata masih bisa dibagi, yaitu dibagi 5. 5 bagi 5 1, 10 bagi 5 2. Nah, 1 dan 2 itu sudah paling sederhana. Jadi jawabannya 2,5 kg dibanding 50 ons, perbandingannya adalah 1:2. Nah, di soal-soal lain juga tidak hanya menggunakan jam, menit, kilogram, dan ons ya. Bisa juga menggunakan satuan jumlah seperti 1 lusin. Ingat, 1 lusin itu 12 buah. Atau 1 kodi kadang-kadang ya 20 buah. Terus 1 gross. 1 gross itu 144 buah. Atau kalau dalam bentuk lusin itu 12. Kemudian 1 rim itu 500 lembar. Bisa juga satuan yang lain seperti misalkan jumlah hari dengan minggu, atau jumlah bulan dengan hari, dan sebagainya. Next ya, kita langsung ke perbandingan senilai. Apa itu perbandingan senilai? Perbandingan senilai adalah jika salah satu variabel bertambah, maka variabel yang lain ikut bertambah. Jadi membandingkan dua objek ya. Jika satu objek bertambah atau satu variabel bertambah, maka variabel yang lain ikut bertambah. Contoh, harga setengah lusin buku tulis adalah 12.000. Berapakah harga 8 buah buku tulis? Yang B, berapakah jumlah buku tulis yang bisa dibeli dengan uang 18.000? Nah, sebelum kita memasuki perhitungan, kita harus bisa membedakan terlebih dahulu antara soal yang termasuk perbandingan senilai dengan yang termasuk perbandingan berbalik nilai. Ya, coba disimak soalnya. Di sini adalah perbandingan buku tulis ya, jumlah buku tulis ya dengan harganya. Ya, kira-kira kalau buku tulisnya semakin banyak, harganya semakin mahal tidak? Iya ya. Nah, berarti terbukti pengertiannya, yaitu jika suatu variabel bertambah ya, jumlah buku tulis bertambah, maka variabel yang lain ikut bertambah, harganya pun bertambah. Jadi ini memenuhi kriteria perbandingan senilai. Jadi kalau ada soal, kalian sudah bisa membedakan ya, memakai rumus senilai atau berbalik nilai, karena nanti rumusnya berbeda. Nah, yang A sekarang mencari harga 8 buku tulis. Caranya seperti apa? Ya, kita menggunakan tabel ya supaya lebih mudah memahami. Di sini ada 2 kolom ya. Kolom yang pertama adalah buku tulis ya, karena di sini perbandingannya buku tulis, dengan kolom yang kedua adalah harga ya. Kalimat yang pertama, harga setengah lusin. Tadi sudah Bu Tika jelaskan bahwa 1 lusin itu 12 buah. Kalau setengah berarti 6 ya. Berarti ini 6, harganya adalah 12.000. Kemudian pertanyaan yang A adalah jika harga 8 buah buku tulis harganya berapa? Berarti di sini ditulis bukunya ada 8. Nah, harganya adalah yang kita cari. Nah, kita umpamakan ya, atau kita misalkan sebagai suatu variabel di sini misalkan X ya. Setelah selesai menuliskan tabel, kita hitung menggunakan perbandingan. Caranya adalah dengan dikalikan silang ya. Kita tulis dulu, berarti 6/8 ya dari sini sama dengan 12.000 per X. Setelah itu kita kalikan silang ya. Berarti 6 kalikan X kita taruh di sini sama dengan 8 kali 12.000 ya. 6 kali X berarti 6X. 12.000 kali 8 berarti 96.000
Sehingga X-nya 96.000 dibagi 6, hasilnya 16.000. Nah, jangan lupa dikasih kesimpulan. Jadi, harga 8 buku tulis adalah 16.000. Kalau menuliskan harga menggunakan RP ya dan koma. Yang B, berapa jumlah buku tulis yang bisa dibeli dengan uang 18.000? Nah, sekarang yang ditanyakan adalah jumlah buku tulis jika uangnya 18.000. Sama ya, kita menggunakan tabel ya. Ada 2 kolom buku tulis dengan harga. Baris pertama kita isi dari kalimat yang pertama ini ya. Harga setengah lusin buku tulis adalah 12.000 seperti yang A, berarti 6 dengan 12.000. Kemudian baris kedua kita isi dari sini. Berapakah jumlah buku tulis yang bisa dibeli dengan uang 18.000? Nah, yang ditanyakan adalah buku tulis, maka buku tulisnya kita tuliskan sebagai sebuah variabel yang dicari atau dihitung, yaitu X. Harganya 18.000. Caranya sama, kita kalikan silang, berarti 6 per X sama dengan 12.000 per 18.000. Perlu kalian pahami ya. Perlu diperhatikan bahwa ketika angkanya besar, boleh kalian sederhanakan ya, boleh kalian coret. Misalkan ini 12.000 disederhanakan dengan 18.000 boleh, atau 6 dengan 12.000 boleh ya. Jadi kalian bisa menyederhanakan dengan bawahnya atau dengan sampingnya. Tapi kalau dengan silang tidak boleh ya. Di sini Bu Tika sederhanakan 12.000-nya ya, nolnya dihilangkan 3, yang atas yang bawah 3 juga. Berarti 6 per X sama dengan 12 per 18. Tinggal dikalikan silang. 6 kali 18 sama dengan 12 kali X. 6 kali 18 hasilnya 108. 12 kali X, 12X. Berarti X-nya 108 dibagi 12 sama dengan 9. Kesimpulannya, jadi dengan uang 18.000 bisa untuk membeli 9 buah buku tulis. Paham ya? Ya, nomor 2, ada contoh lagi. Sebuah sepeda motor memerlukan 8 liter bensin untuk menempuh jarak sejauh 336 km. Berapa jarak yang dapat ditempuh jika motor berisi 5 liter bensin? Yang B, untuk menempuh jarak 126 km, berapa bensin yang diperlukan? Nah, seperti tadi kita identifikasi dulu apakah ini termasuk perbandingan senilai atau berbalik nilai. Ya, coba lihat. Ini adalah perbandingan antara bensin dengan jarak. Coba, kalau kalian naik motor, kira-kira kalau semakin banyak bensin, jarak yang ditempuh semakin jauh atau semakin dekat? Tentu semakin jauh ya. Nah, dan kebalikannya, apabila bensinnya sedikit, maka jaraknya juga yang ditempuh adalah tidak jauh. Berarti ini memenuhi kriteria dari perbandingan senilai, yaitu apabila satu variabel bertambah, misalkan di sini bensin, variabel yang lain juga ikut bertambah, jaraknya juga bertambah. Berarti ini sudah betul termasuk perbandingan senilai, sehingga kita tinggal menghitung menggunakan cara perbandingan senilai, yaitu kita buat tabel dulu. Di sini adalah perbandingannya bensin dengan jarak ya. Ya, baris pertama kita isi dengan 8 liter dan 336, berarti 8, 3, 3, 6. Kemudian karena yang A, jarak yang ditempuh apabila motor berisi 5 liter bensin, berarti bensinnya 5, jarak yang ditempuh yang kita cari, X ya. Tinggal dituliskan 8 per 5 sama dengan 336 per X ya. Ini boleh disederhanakan dulu, 8 dengan 336, boleh juga tidak ya. Di sini langsung Bu Tika 8 kali X sama dengan 336 kali 5 ya. 8 kali X itu 8X, 336 kali 5 itu 1680, sehingga X-nya adalah 1680 dibagi 8, hasilnya 210. Kesimpulannya, jadi jarak yang dapat ditempuh jika motor berisi 5 liter bensin adalah 210 ya, kilometer. Jangan lupa satuannya tidak boleh ketinggalan. Yang B, untuk menempuh jarak 126 km, berapa bensin yang diperlukan? Nah, ini pertanyaannya kebalikannya ya. Kalau tadi jarak, sekarang bensin. Masih sama, kita menggunakan tabel ya, ada bensin dan jarak.
Yang baris pertama seperti A, 8 dan 336, baris keduanya yang berbeda ya, yaitu jaraknya 126 ya. Yang dicari adalah bensin yang diperlukan, berarti kolom bensin itu dituliskan sebagai sebuah variabel yang dicari. Di sini dimisalkan X. Kita tuliskan 8 per X sama dengan 336 per 126. Di sini Bu Tika sederhanakan ya, menjadi 56 dan 21. Kira-kira dibagi berapa ini? Dibagi berapa? Kira-kira ada yang tahu? Ya, ini dibagi ke bentuk yang paling sederhana. Ya, setelah itu kita kalikan silang. 8 kali 21 sama dengan 56 kali X. 8 kali 21 itu 168. 56 kali X ya 56X, sehingga X-nya 168 dibagi 56, hasilnya 3. Kesimpulannya, jadi untuk menempuh jarak 126 km membutuhkan bensin sebanyak berapa? 3 liter ya, ada satuan liternya, jangan lupa. Next. Ya, ada soal lagi ternyata. 50 orang pekerja dapat menghasilkan 10.000 buah batu bata setiap harinya. Berapakah banyak batu bata yang dihasilkan oleh 35 orang pekerja? Yang B, berapakah tambahan pekerja yang dibutuhkan untuk membuat 12.500 batu bata setiap harinya? Nah, kita analisis dulu atau kita identifikasi dulu apakah ini termasuk perbandingan senilai atau berbalik nilai. Coba ya. Nah, di sini adalah perbandingan pekerja dengan batu bata ya, menghasilkan batu bata. Kira-kira semakin banyak pekerja, batu batanya yang dihasilkan semakin banyak juga tidak? Iya ya. Nah, karena semakin banyak pekerja, hasilnya juga semakin banyak, maka ketika semakin sedikit pekerja, hasilnya juga semakin sedikit. Nah, ini memenuhi kriteria dari perbandingan senilai, yaitu jika suatu variabel atau satu variabel bertambah, maka variabel yang lain ikut bertambah ya. Langsung ke cara mengerjakan nomor A. Seperti tadi ya. Berarti di sini tabelnya adalah pekerja dan batu bata. Baris pertama itu perbandingannya 50 dengan 10.000 ya. Kemudian yang kedua, yang A yang dicari adalah batu batanya. Batu batanya itu pekerjanya itu 35. Batu batanya yang kita cari berarti X. Kalikan silang ya, kita tuliskan dulu 50 per 35 sama dengan 10.000 per X. Bu Tika di sini sederhanakan ya, biar lebih gampang menghitungnya. 50 bagi 5 10, 35 bagi 5 tuh 7 ya. Jadi sederhanakan itu harus menggunakan angka yang sama. Kemudian 10.000 per X. Kalikan silang, 10.000 kali X sama dengan 7 kali 10.000. 10 kali X yaitu 10X, 7 kali 10.000 70.000, sehingga X-nya sama dengan 70.000 dibagi 10. Ya, nolnya tinggal dicoret ya, berarti 7.000. Jadi banyak batu bata yang dihasilkan 35 orang pekerja adalah 7.000 buah. Gampang ya. Sekarang yang B. Yang B adalah tambahan pekerja. Nah, ini yang B agak berbeda ya. Kita buat tabel dulu pekerja dengan batu bata. Ya. Maaf. Sebentar. Ya, pekerja dengan batu bata. Nah, kalimat pertama sama dengan yang A, yaitu 50 dengan 10.000. Kemudian baris yang kedua, yaitu yang dicari adalah tambahan pekerja ya. Berarti bagian pekerja kita tuliskan sebuah variabel dan batu batanya ada 12.500. Kita tuliskan 50 per X sama dengan 10.000 per 12.500. Bu Tika sederhanakan, ini nolnya dicoret, berarti 50 per X sama dengan 100 per 125. Kalikan silang, 50 kali 125 sama dengan X kali 100. 50 kali 125 itu 625, 6.250, maaf. X kali 100 itu 100X, sehingga
X-nya sama dengan 6.250 dibagi 100 sama dengan 62,5. Nah, kalau jawabannya koma, karena yang dicari adalah tambahan pekerja. Tambahan pekerja kira-kira manusia atau bukan? Manusia ya atau orang ya? Nah, kalau orang kan tidak mungkin setengah ya. Ini kan setengah, jadi harus dibulatkan menjadi 63. Jadi tidak boleh setengah atau tidak boleh koma kalau yang dicari adalah orang ya atau pekerja atau manusia. Nah, sampai sini belum selesai. Karena apa? Karena yang ditanyakan adalah tambahan pekerja. Kalau yang ditanyakan pekerja berarti perhitungan selesai sampai di 63. Karena yang ditanya adalah tambahan, maka 63 harus dikurangi jumlah pekerja awal, yaitu 50 dari sini ya. Berarti 63 kurangi 50, hasilnya 13. Sehingga kesimpulannya, tambahan pekerja yang dibutuhkan untuk membuat 12.500 batu bata setiap harinya adalah 13 orang. Paham ya? Perlu dipahami, ini soalnya agak berbeda. Kita lanjut. Ya, sekarang ke perbandingan berbalik nilai. Nah, perbandingan berbalik nilai ini merupakan kebalikan dari perbandingan senilai. Gimana syaratnya? Syaratnya adalah jika salah satu variabel bertambah, maka variabel yang lain berkurang, ya. Kalau tadi pada perbandingan senilai itu variabel bertambah, yang satu maka yang lainnya juga bertambah. Kalau ini kebalikannya, yang satu bertambah, yang lainnya berkurang. Contoh, dibutuhkan 6 orang kuli untuk menurunkan muatan dari sebuah truk makan dalam waktu 20 menit. Yang A, pertanyaannya, jika pekerjaan harus selesai selama 15 menit, berapa kuli yang dibutuhkan? Yang B, jika banyak kuli 10 orang, berapa lama pekerjaan akan selesai? Nah, kita identifikasi dulu apakah ini sudah betul termasuk perbandingan senilai atau bukan. Di sini perbandingannya adalah jumlah kuli ya, atau kuli itu orang yang bekerja ya. Jadi jumlah kuli dengan waktu. Nah, kira-kira kalau kulinya semakin banyak cepat selesai atau tidak, waktunya semakin sedikit atau tidak ya. Jadi kalau kulinya banyak maka pekerjaan akan cepat selesai ya. Cepat selesai artinya waktunya semakin sedikit atau berkurang. Begitupun sebaliknya, kalau kulinya semakin sedikit maka pekerjaan akan lama atau waktunya akan banyak. Jadi ini betul ya, termasuk perbandingan berbalik nilai karena variabel bertambah, yang satu yang lainnya berkurang. Kita langsung ke cara mengerjakan yang A. Ya, tetap menggunakan tabel supaya lebih mudah. Di sini ada kolom kuli dan di sini ada waktu. Waktu yang digunakan adalah menit ya. Tergantung soal, kalau jam ya jam. Nah, baris pertama kita isi dengan kalimat ini. Dibutuhkan 6 orang kuli untuk menurunkan muatan dari sebuah truk makan dalam waktu 20 menit. Berarti 6 dengan 20. Kemudian yang A, jika pekerjaan harus selesai dalam 15 menit, berapa kuli yang dibutuhkan? Berarti yang ditanyakan adalah kuli. Kulinya kita tuliskan sebagai suatu variabel yang dicari. Misalkan X, kemudian waktunya 15. Nah, ini kalau tadi pada perbandingan senilai, itu caranya tinggal dikalikan silang. Tapi kalau pada perbandingan berbalik nilai, itu caranya dengan dikalikan lurus ya. Bedanya itu. Kita tuliskan dulu 6 per X sama dengan 20 per 15. Butika sederhanakan ya. 6 per X-nya tetap, 20-nya Butika bagi dengan 5, dan 15-nya juga dibagi dengan 5. Menjadi 4 per 3. Kemudian dikalikan lurus ya, berarti 6 kali 4, atas kali atas, bawah kali bawah, X kali 3. Bukan 6 kali 3 dan X kali 4, bukan ya, tapi 6 kali 4 sama dengan X kali 3. 6 kali 4 itu 24, X kali 3 itu 3X, sehingga X-nya 24 dibagi 3, hasilnya 8. Kesimpulannya, banyak kuli yang dibutuhkan agar pekerjaan selesai dalam waktu 15 menit adalah 8 orang. Kemudian yang B. Yang B, seperti yang A ya, kita menggunakan tabel juga.
Ya, tabelnya juga kuli dan waktu ya, kolomnya. Yang baris pertama sama 6 dan 20. Kemudian yang baris kedua yang ditanyakan adalah waktunya dengan 10 kuli. Berarti 10 dengan X ya. Kita tuliskan 6 per 10 sama dengan 20 per X ya. Berarti ini dengan ini. 6 per 10 Budika sederhanakan dengan 3 per 5 ya. 6 bagi 2 itu 3. 10 bagi 2 itu 5 sama dengan 20 X. 20 per X. Kalikan lurus, 3 kali 20 sama dengan 5 kali X. 3 kali 20 itu 60. 5 kali X itu 5X. Sehingga X-nya 60 dibagi 5, hasilnya 12. Kesimpulannya, jika banyak kuli 10 orang, pekerjaan akan selesai dalam waktu 12 menit. Jangan lupa satuannya. Paham ya? Next. Ya, soal nomor 2. Sebuah mobil melaju dari kota A ke kota B dengan kecepatan 80 km per jam dalam waktu 3 jam. Yang A, pertanyaannya, jika mobil berjalan dengan kecepatan 60 km per jam, berapa waktu yang diperlukan? Dan yang B, jika mobil ingin sampai di kota B dalam waktu 1 jam, berapa kecepatan mobil yang diperlukan? Nah, sebelum kita menghitung, kita analisis ya, seperti tadi. Apakah ini benar-benar termasuk perbandingan berbalik nilai atau perbandingan senilai? Coba dilihat. Ini adalah perbandingan antara kecepatan dengan waktu. Coba kalian bayangkan ketika kalian mengendarai sebuah kendaraan, ketika kecepatannya tinggi atau kecepatannya banyak, kalian akan cepat sampai atau tidak? Tentu ya, akan cepat sampai. Jadi ketika kecepatannya ditambah atau banyak atau bertambah, maka waktunya akan semakin cepat sampai atau lebih sedikit ya, atau semakin sedikit. Jadi ini betul termasuk perbandingan berbalik nilai, yaitu apabila satu variabel bertambah malah variabel yang lain berkurang. Kalau begitu kita langsung ke perhitungannya. Yang A ya, memakai tabel yaitu kecepatan dengan waktu ya, sesuai dengan soal. Nah, baris pertama kita isi dengan kecepatannya 80, waktunya 3 jam. Baris kedua yang A kita isi dengan 60 ya. Kecepatannya 60 dan waktunya kita cari, berarti X. Kita tuliskan 80 per 60 sama dengan 3 per X. 80 per 60 ternyata bisa disederhanakan ya. Masing-masing dibagi 20, berarti 80 bagi 24, 60 bagi 23, berarti 4 per 3 sama dengan 3 per X. Kalikan lurus, 4 kali 3 sama dengan 3 kali X. 4 kali 3 itu 12, 3 kali X itu 3X, sehingga X-nya 12 per 3, hasilnya 4. Kesimpulannya, jika mobil berjalan dengan kecepatan 60 km per jam, maka waktu yang diperlukan agar sampai di kota B adalah 4 jam. Nah, sekarang yang B. Jika mobil ingin sampai di kota B dalam waktu 1 jam, berapa kecepatan yang diperlukan? Nah, berarti kebalikannya. Sekarang kita cari kecepatan. Ya, di sini sama ya, kecepatan dan waktu. Yang pertama 80 dan 3, yang kedua yang kita cari adalah kecepatan dan waktunya 1 jam, berarti X dan 1. Kita tuliskan 80 per X sama dengan 3 per 1 ya. Tidak usah disederhanakan, langsung dihitung karena tidak ada yang bisa disederhanakan. Jadi 80 kali 3 sama dengan X kali 1, atas kali atas, bawah kali bawah. 80 kali 3 itu 240, X kali 1 itu 1X, berarti X sama dengan 240 dibagi 1, hasilnya 240. Kesimpulannya, jika mobil ingin sampai di kota B dalam waktu 1 jam, mobil harus melaju dengan kecepatan 240 km per jam, sesuai dengan ya soalnya kilometer per jam. Next. Ya, ternyata masih ada satu soal lagi. Coba ini soalnya agak berbeda dari soal yang 2 tadi ya. Diperhatikan. Seorang pemborong menyanggupi untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan dalam waktu 40 hari dengan memakai 18 orang
kerja. Jadi ada pemborong, dia berjanji akan menyelesaikan pekerjaan atau menyanggupi selama 40 hari dengan 18 pekerja. Kemudian ternyata setelah berlangsung 10 hari, karena sesuatu hal pekerjaan menjadi terhenti selama 6 hari. Jadi setelah berjalan 10 hari, pekerjaan terhenti karena beberapa faktor atau sesuatu hal ya, terhentinya itu selama 6 hari. Nah, agar pemborong dapat mengerjakan pekerjaan sesuai waktu yang diinginkan, berapa pekerja yang perlu ditambahkan? Nah, coba dilihat caranya adalah ya, kita tetap memakai tabel ya untuk mempermudah. Berarti kolomnya adalah pekerja dan hari, karena yang dipakai pekerja dan hari. Nah, kemudian ini berbeda dengan yang tadi ya. Yang ini adalah ada 4 baris ya. Baris pertama merupakan rencana ya. Rencana selesai pekerjaan tersebut. Baris kedua merupakan kerjanya sudah berlangsung selama berapa hari. Baris ketiga itu berhentinya kerja atau kerjanya terhenti selama berapa hari. Kemudian yang terakhir adalah sisanya. Nah, untuk mengisi baris pertama kita peroleh dari kalimat pertama, yaitu seorang pemborong menyanggupi untuk menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 40 hari dengan 18 pekerja. Berarti harinya 40, pekerjanya 18. Ini sebagai rencana pemborong ya untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Kemudian baris kedua diisi dengan kalimat selanjutnya, yaitu setelah berlangsung 10 hari karena sesuatu hal pekerjaan menjadi terhenti. Nah, berarti berlangsungnya sudah 10 hari, ya kan? Di sini tulis 10 dan di bagian pekerja kita tulis dengan yang awal tadi sama dari sini ya, 18-nya. Karena kan pekerjanya sudah 10 hari, maka tetap memakai yang pertama pekerjanya. Kemudian baris selanjutnya itu tentang terhentinya pekerjaan, yaitu selama 6 hari. Karena terhenti, maka di sini dituliskan 0 ya, pasti 0. Nah, untuk baris terakhir cara mengisinya adalah tinggal dikurangkan. 40 kurangi 10 kurangi 6, hasilnya 24. Nah, di bagian pekerja kita tuliskan sebagai sebuah variabel, misalkan X. Caranya untuk mencari nilai X adalah baris pertama dikalikan, berarti 18 kali 40, kemudian sama dengan baris kedua dikalikan 18 kali 10 ditambah, ini pasti tambah ya, baris ketiga 0 kali 6 ditambah lagi baris terakhir X kali 24 ya. Jadi caranya baris pertama dikalikan sama dengan baris yang selanjutnya dikalikan dan juga ditambahkan. 18 kali 40 itu 720. Kemudian 18 kali 10 sama dengan 18 kali 10 itu 180. Ditambah 0 kali 6 itu pasti 0 ya. Bilangan berapapun ketika dikalikan 0 hasilnya 0. Ditambah 24 kali X, 24X. Dihitung dulu yang bisa dihitung. Berarti 720 tetap sama dengan 180 tambah 0 bisa dihitung ya, yaitu 180 tambah 24X. 180 dengan 24X tidak bisa ditambah karena di sini tidak ada variabel, di sini ada variabel X ya. Nah, 180 justru kita pindahkan ke ruas kiri supaya bisa dihitung dengan 720. Ya, dari positif pindah ruas jadi negatif dan sebaliknya. Jadi 720 dikurangi 180 sama dengan 24X. 720 dikurangi 180 hasilnya 540 sama dengan 24X. X sama dengan 540 bagi 24 sama dengan 22,5 pekerja. Seperti tadi ya, ketika ada koma ya menyangkut pertanyaan tentang orang atau pekerja, maka harus dibulatkan ke atas menjadi 23. Nah, tanda pembulatan seperti ini. Nah, sampai di sini belum selesai karena yang dicari adalah apa? Tambahan ya, ini. Perlu diperhatikan tambahan, maka harus dikurangi dengan pekerja awal yaitu 18 ya. Ini nih, 18. Berarti 23 kurangi 18 hasilnya 5 pekerja. Jadi kesimpulannya, agar pemborong dapat mengerjakan pekerjaan sesuai waktu yang dijanjikan dibutuhkan 5 pekerja tambahan. Paham ya? Selanjutnya ada soal yang harus kalian kerjakan ya. Ada 3 soal, silakan dikerjakan dengan baik ya. Kalau bingung bisa diulang lagi penjelasannya tadi.
Semoga hasilnya maksimal ya. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan di masa seperti ini. Semoga kita segera pandemi segera mereda sehingga kita bisa pembelajaran tatap muka. Ketika akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.